transfigurasi hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Umat silakan duduk. Membawa perdamaian. Tema khotbahnya mempersiapkan diri memancarkan kemuliaan Kristus. Umat kekasih Tuhan, kebaktian Minggu Transfigurasi saat ini kita akan mendengarkan kasih Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Kisah ini membawa kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Melalui penghayatan transfigurasi pada hari ini, umat diharapkan dapat memahami makna perubahan wajah Kristus sebagai pesan antara kemuliaan Yesus dan perdamaian. Dengan memahami ini, umat diharapkan dapat semakin beriman, berkelimpahan, beriman di dalam Tuhan Yesus, di dalam segala keadaan, baik saat hidup berkelimpahan maupun mengalami penderitaan. Mari kita bersama hadiratmu, mohon belas kasih dan pengampunan. Karena dalam menjalani hidup ini, kami sering melakukan atas kasih dan penyertaan-Mu. Bahkan di saat hidup kami berkelimpahan, kami juga kurang bersyukur. Kami merasa paling hebat Bapa atas karya penyelamatan-Mu untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 17 yang demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk mengasihi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Mari berita anugerah ini kita sambut dengan memuji nama Allah memakai Kidung Jemaat 466a. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan yang maha baik yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu memelihara hidup kami masing-masing Tuhan. Hingga saat ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti Tuhan akan kehendak-Mu.
Ya Tuhan, bagi hamba-Mu Ibu Ellen di pagi hari ini yang akan menyampaikan sabda kebenaran-Mu ya Tuhan, urapi beliau Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan Tuhan, firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan tempat ini Tuhan, sehingga kami semua bisa mendengarkan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Sedangkan mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Karena Israel dan orang-orang yang berkuda, kemudian orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Amin. Dan untuk bacaan yang kedua akan diteruskan oleh Inilah permulaan Injil Kristus. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian
Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dengan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menambahkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus pada Yesus, "Rabi, betapa bahagia kami berada di hadapan ini. Kayak kami diberikan satu untuk Noah, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka dalam awal mereka dari dalam awal itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Mari kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2 untuk bisa datang beribadah pada pagi hari ini. Umat kekasih Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu transfigurasi. Minggu transfigurasi ini merupakan minggu terakhir sebelum Prapaskah. Transfigurasi kalau di dalam bahasa Indonesia yang berarti perubahan rupa atau metamorfosis. Kalau di dalam Alkitab, yakni saat wajah Tuhan Yesus berubah bercahaya seperti matahari berkilauan, dan pakaiannya menjadi putih berkilat-kilat penuh dengan kemuliaan. Peristiwa transfigurasi ini terjadi pada saat Tuhan Yesus itu mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemani naik ke sebuah gunung. Di atas gunung itu Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa, lalu nampaklah wajahnya itu berubah bercahaya. Kita bagi melihat wajah yang bercahaya seperti matahari, pastilah sangat berkilau, kita juga silong
karena saking bercahayanya, sakulap kalau bahasa Jawa. Seperti itu, pakaiannya pun juga putih berkilau-kilau. Wajahnya sudah bercahaya seperti matahari, bajunya putih berkilat-kilat mengkilau. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menunjukkan apa? Kemuliaannya. Pada saat itu juga hadirlah Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Para murid juga mendengar ada suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarlah dia." Umat terkasih di dalam Tuhan, dari cerita ini kita akan mempelajari dua hal, atau kita akan menggumuli dua hal, yaitu peristiwa transfigurasi. Peristiwa transfigurasi sebenarnya ingin menunjukkan identitas siapa sebenarnya Yesus itu. Mengapa Yesus ingin menunjukkan identitasnya? Karena kita tahu di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, bahwa orang Yahudi atau banyak orang itu meragukan akan ketuhanan Yesus. Mereka meragukan keilahiannya. Bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan oleh manusia, mereka tumbuh berkembang, kemudian dibaptis, hidup di Nazaret menjadi anak seorang tukang kayu, disebut sebagai Tuhan? Mana mungkin? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan mereka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa benar toh orang-orang itu berkata seperti itu? Mari kita buka di dalam Yakobus 7 ayat 1-9. Yakobus pasal 7 ayat 1-9. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, Tanjungan bisa membaca sendiri. Di situ bahwa orang Yahudi itu meragukan akan keilahian Yesus. Yakobus sampai 5 saja. Oh iya, ya. Maaf. Yohanes 7 ayat 1-9. Maaf. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 1-9. Yohanes. Iya. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Di sini akan diceritakan bahwa Yesus diragukan. Atau yang lebih jelas lagi, mari kita buka Yohanes 12 ayat 37. Yohanes 12 ayat 37. Yohanes 12 ayat yang ke-37 yang demikian. Dan meskipun
meskipun Yesus mengajarkan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, ini masih ada lagi di dalam Matius 27 ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Sampai seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam hari transfigurasi atau dalam transfigurasi ini, Yesus ingin menunjukkan identitasnya, bahwa Dia itu adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Dia adalah Allah. Di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian masih dikuatkan lagi dengan kehadiran siapa tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka menguatkan keberadaan Yesus. Pada saat Nabi Musa dan Nabi Elia ada di dalam saat transfigurasi tersebut, di dalam transfigurasi itu adalah sebagai gambaran dari hukum Taurat dan para nabi yang digenapi dalam diri Yesus Kristus sebagai Mesias. Nabi Musa sendiri dengan jelas mewakili hukum Taurat dan Nabi Elia mewakili para nabi. Kehadiran Nabi Musa dan Nabi Elia menjadi sangat kuat bahwa Yesus merupakan bagian penting dari nubuat para nabi. Mari kita lihat, apa benar bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan sebelum ada dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan. Mari kita buka di dalam Yesaya 9 ayat 6. Ya, Yesaya 9 ayat 6. Mungkin Pak Parti bisa membacakan. Yesaya 9 ayat 6. 6 deh. Yesaya 9 ayat 5 itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Itu adalah nubuat pada perjanjian lama. Masih ada lagi di dalam Kejadian 49 ayat 10. Bapak Hangga dibacakan. Kejadian 49 ayat 10. Langsung aja dok. Maka kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Di sini Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Allah. Ya, mereka sudah dibuktikan bahwa sebelum dia dilahirkan, dikandung daripada Roh Kudus, ya, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di zaman yang perjanjian lama. Ini menyatakan benar-benar bahwa keilahian Allah itu tidak bisa diragukan lagi. Nah, kemudian di sini kehadiran Nabi Musa dan Nabi Elia juga mempertegas posisinya Yesus yang istimewa dan
mulia. Saudara yang terkasih, dari sini juga ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah bisa dilihat dalam diri Yesus. Kemuliaan Yesus juga ditunjukkan dalam peristiwa kematian dan kebangkitannya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi, peristiwa transfigurasi adalah merupakan bukti bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan dan kedamaian kepada manusia. Maka jangan ragu-ragu lagi kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarpun di luar sana banyak yang masih meragukan keilahiannya Tuhan Yesus. Kita yang sudah beriman, mari kita pegang teguh. Jangan ragu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian yang kedua, para murid juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi para murid masih sering merasa kesulitan untuk bisa mengerti apa yang menjadi keinginan dari Yesus. Dan ketika para murid diajak menemani Yesus naik ke sebuah gunung, di situ mereka mendengarkan suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu adalah untuk memantapkan iman murid-muridnya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Murid-muridnya disuruh mendengar. Saudara yang terkasih, mendengar itu susah apa gampang? Kira-kira susah apa enggak? Gampang. Ada yang susah? Iya. Mendengar itu adalah susah. Kalau kita hanya sekedar mendengar, gampang. Tetapi kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, itu susah. Nah, sebagai contoh saja, nah, kita hanya sebagai contoh. Bu koordinator berbicara atau berbincang-bincang dengan Pak Supardi masalah pendewasaan Pepantan Warjaya. Ya, tentu saja sebagai koordinator boleh tanya, bagaimana Pak Supardi kesiapannya? Surat-suratnya sudah siap? Siap. Nah, propertinya siap. Keuangannya siap. Jemaahnya bagaimana? Siap. Semuanya mendukung. Nah, karena saya itu sering mendengar, Pak tadi besok itu harus dikumpulkan ya, ini semuanya siap. Nah, pasti jawabnya siap. Itu melegakan semua pelayan-pelayan. Nah, seperti kita sendiri juga seperti siap. Nah, kemudian mungkin Bu Win tanya pada saya, mana tadi saya dengar Bu koordinator cerita sama Pak Pardi. Penjenengan dengar apa tidak? Dengar. Terus apa yang diceritakan? Nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi saya juga tapi nggak tahu. Jawab saya seperti itu. Loh kok nggak tahu toh? Sampai kan duduk di dekatnya Bu koordinator sama Pak Partinya nggak tahu. Karena memang saya tidak berfokus ke situ. Bahkan kadang yang fokus saja nanti cerita ke orang lain sudah ada yang benar. Gitu? Kadang ada yang sudah ditambahi. Seperti itu. Jadi mendengar kalau dengan sungguh-sungguh itu adalah sulit. Nah, apa itu yang dikasih Tuhan? Apalagi kalau kita itu mendengar perintah Tuhan. Terkadang kita juga merasa kesulitan untuk melakukan. Contohnya saja, kita itu sudah diberi hukum kasih Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesama manusia.
Itu saja kita mendengar sudah diberitahu berulang-ulang, kita masih bolong-bolong untuk berdoa, kita masih bolong-bolong untuk beribadah, kita kadang masih bolong-bolong di dalam membaca firman. Nah, kita juga kadang masih susah mengasihi saudara kita. Nah, seperti itu. Ya memang kita adalah hidup kedagingan. Tetapi memang menerima panggilan Tuhan itu memang harus terus-menerus kita berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memampukan kita. Nah, kita akan dibimbing, dimampukan untuk bisa menjalani bahwa menerima panggilan Tuhan tidaklah sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita mengapa bahwa kadang-kadang itu kita merasa kesulitan untuk mendengarkan suara Tuhan itu, menopang kita atau apa kira-kira menjadi kesulitan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menerima panggilan Tuhan itu? Apa kira-kira yang membuat kita kesulitan menerima panggilan Tuhan? Bagaimana? Kita nggak fokus, ya kemudian apa lagi? Ya, kita masih mementingkan kepentingan hidup, ya. Memang kita ini tidak fokus kadang-kadang menerima panggilan Tuhan itu. Memangnya ini yang menjadi kendala, ya, karena kita disibukkan oleh rutinitas pekerjaan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, belum lagi kita mengalami persoalan ekonomi, persoalan keluarga, mungkin persoalan anak-anak, yang seolah-olah semua persoalan itu menjadi sangat berat. Kalau sudah berat, kita dodoku sesek, merasa nih, ya, persoalanku satu persatu belum kelar, satu kelar, satu tambah lagi, rasanya dodo ini sesek. Mungkin ada orang yang sampai seperti itu. Umat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita sampai seperti itu? Karena kita sudah dibelenggu oleh rasa takut dan khawatir. Karena kadang rasa takut dan khawatir membelenggu hidup kita. Apa tidak boleh kalau kita itu khawatir? Boleh. Boleh, asalkan jangan berlebihan. Nah, kalau kita khawatirnya berlebihan, nanti dampaknya kita akan stres. Nah, sekarang itu gampang stres orang-orang, ya, stres. Kemudian nanti kita sakit, ya, nah, itu. Makanya boleh kita khawatir, tapi jangan berlebihan. Kita memiliki siapa? Tuhan Yesus. Ya, mari kita datang bersujud kepadanya, bersungkur di hadapannya kepada Tuhan untuk bisa atau paling tidak membimbing kita untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kita hadapi. Saya yakin dan percaya panjenengan semua pasti pernah mengalami pergumulan dan Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Asalkan apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita tetap setia, kita tetap pasrah, atau kita tetap apa? Kita tetap berharap menanti, karena proses Tuhan itu tidak sama dengan keinginan kita. Bahwa kita ingin sembuh, nah kalau Tuhan belum memberi sembuh, ya belum bisa. Mungkin masih diproses. Ben anakku iki lho belum tak paling sembuh, ben dia benar-benar pasrah, menyerahkan dirinya akan keberadaannya kepada Tuhan, mohon pengampunan. Dan lagi kadang-kadang keinginan kita
kita yang kita doakan belum terkabulkan, itu adalah tidak sesuai dengan rencana Allah. Nanti kalau kita itu dituruti, ya, kalau minta diberi, biasanya bagaimana? Ya, ada yang manja, ada ya. Terus nanti malah kalau suatu hari kita tidak diberi, kita Rasulullah, kita jeblet. Wong aku saiki Gusti lho, saiki gak ngomongne aku. Gusti jauh sekarang. Itu hal-hal yang sering kita lakukan. Ya. Agar semua kepenatan itu, ya, tidak membelenggu diri kita, mari kita datang kepadanya, meluangkan waktu sebentar, kita berdoa, bersujud menghadap kepadanya untuk melihat dengan jujur, ya, apa yang sudah kita kerjakan, ya. Niat dan tujuan kita apa sudah benar atau belum. Apakah kita sudah mendengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Itu kita harus refleksi diri, ya. Ketika kita mampu mendengar suara Tuhan dengan jelas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi teladan. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa di dalam menerima panggilannya untuk menggantikan pelayanan Nabi Elia. Dalam menerima panggilan Tuhan ini, ya, apa yang harus kita bawa? Apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Apakah kita membawa uang yang banyak? Apakah kita hanya membawa degree saja? Wes, pokoknya datang saja menerima panggilan. Apa seperti itu? Kita menerima panggilan Tuhan dengan diri kita, ya, membawa panggilan dengan membawa diri kita yang berserah, ya. Kita harus ada komitmen. Kalau kita sudah menerima panggilan Tuhan, kita harus apa Bapak itu meluangkan waktu, ya. Kita harus mau mendengar, kita harus mau bekerja sama, ya. Kita harus mau bekerja sama. Dan masih banyak lagi, ya. Kita harus membawa juga persembahan. Mungkin kalau kita memiliki berkat yang banyak, oh gereja kami kurang ini, siap. Umpamanya, oh gereja saya ini besok mau dijemaatkan, didewasakan menjadi jemaat Tanjung Anom. Betapa kita tidak bangga yang alumni Pepantan Marujaya. Dia Pak Angga, nah, kita akan bangga nantinya bahwa Pepantan kita besok akan dijadikan jemaat Tanjung Anom. Mari kita support, ya, supaya jemaat Tanjung Anom bisa terwujud, karena memang melalui proses yang panjang. Iya, seperti itu Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, ya. Jadi dalam menerima panggilan kita ingatnya kita harus memiliki waktu, ya. Kita harus memiliki waktu. Kita harus mendengarkan, mau mendengar paling tidak. Jangan kita menerima panggilan Tuhan hanya sekedarnya saja. Kalau nanti sekedarnya saja, kita ingat, kalau kita minta pada Tuhan, ya sudah, kamu tak kasih ini saja. Mau kamu juga melayani hanya sekedar. Kamu dibalas seperti itu, bagaimana? Sedih juga kan? Nah, kita harus menerima panggilan Tuhan dengan siap mempersembahkan diri kita, hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Saya itu tidak mampu. Saya siap-siap saja Pak Padi untuk menerima panggilan ini. Tapi saya itu tidak mampu, tidak punya apa-apa. Mari kita pasrahkan panggilan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan membimbing kita,
memberkati kita. Ya, Tuhan sendiri yang mau pakai kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Nah, kalau kita rasakan pelayanan itu susah, kalau kita sudah mengatakan itu sulit, ya, bahwa pelayanan itu adalah enak-enak saja, gitu benar. Kalau kita imani pelayanan itu menyenangkan, karena di sana banyak rema macam-macam. Nah, apakah kalau di dalam pelayanan itu tidak ada persoalan? Ada. Apakah tidak ada perdebatan? Ada. Tetapi semuanya itu kita rangkai sehingga pelayanan itu menjadi indah, dan jemaat Tuhan juga merasakan suatu sukacita di dalam beribadah. Saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali, ya, peristiwa transfigurasi yang Yesus adalah menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kemuliaan Yesus menerangi hati dan memberi kedamaian dalam hidup umat kepunyaannya. Dan kemuliaan Yesus harus bisa kita sebar dan dirasakan oleh semua ciptaannya. Untuk itu mari kita para pengikut Kristus ini bersama-sama bergandeng tangan mempersiapkan diri menjadi rekan sekerja Allah yang menghadirkan damai sejahtera supaya nama Kristus saja yang dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu. Terima kasih Tuhan, sapaan akan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kemuliaan-Mu akan terpancar dalam hidup kami, dan kami boleh dilihat oleh mereka bahwa kami adalah anak-anak terang yang siap untuk menerima panggilan-Mu. Biarlah kehidupan kami yang beraneka ragam menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Sehingga saudara-saudara kami akan merasakan bahwa campur tangan Tuhan ternyata nyata dalam hidupnya. Seperti saat ini Tuhan, bahwa Engkau nyata dalam hidup kami bisa melewati kehidupan hari demi hari. Sudah memasuki bulan Februari, ini adalah karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan, biarpun Engkau tahu Tuhan, kami sering bersungut-sungut untuk menerima panggilan kami, untuk mendampingi kami di dalam setiap pekerjaan kami umat-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu
baik yang sekolah di SD, SMP, SMA, juga perguruan tinggi. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, supaya anak-anak kami tumbuh berkembang dan menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, juga dibanggakan oleh gerejamu, karena mewartakan namamu. Anak-anak boleh menjadi anak yang terbaik di dalam sekolahnya, anak-anak yang jauh dari orang tuanya. Kiranya Tuhan sudah menyertai, memberkati, karena Engkau tahu Tuhan, pergumulan hidup di luar sana banyak sekali yang menggiurkan, yang membuat anak-anak bisa larut di dalamnya. Untuk itu kami mohon penyertaan, kekuatan imannya, biarlah anak-anak boleh tetap setia di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan juga gerejamu, biarlah di dalam gereja ini mengemban tugas di dalam mewartakan namamu. Engkau sendiri juga menyertai, memberkati program-program apapun yang ada. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati, sehingga nama Tuhan selalu kami permuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun, Ibu Lili, anak Nabi, adik Woro, juga anak Bet putra Bapak Hamka. Tuhan, dengan bertambahnya umur mereka, kiranya Engkau sendiri akan memberkati, menyertai, memberikan hikmat. Biarlah saudara-saudara kami yang sudah dewasa, Tuhan akan memberikan hikmat dari Engkau, dan Tuhan biarlah pelayanannya Tuhan berkati, baik melayani keluarganya, boleh menjadi figur bagi keluarganya, menjadi contoh bagi anak-anaknya, juga keluarganya yang lain. Buat anak-anak kami yang masih tumbuh kembang, kiranya juga Tuhan memberkati tumbuh kembangnya, memberkati kesehatannya, sehingga anak-anak kami boleh tumbuh membanggakan orang tuanya. Tuhan, kami juga ingat kepada saudara kami, Bapak Oliver Marpaung, yang dia bercita-cita untuk menjadi wakil rakyat. Tuhan, kiranya Engkau pakai mereka, karena di mana mereka berada, Dia yang nanti akan membawa kami, umat manusia, kami umat-Mu, mewakili suara kami untuk menjadi anggota dewan di sana. Kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang menjadi cita-citanya. Kita dukung semuanya Tuhan, harapannya di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan di dalamnya, Engkau sendiri yang memberkatinya, dan Roh Kudus yang akan pimpin mereka, Roh Kudus yang akan menyertai kami semua untuk mendukung di dalam Bapak Marpaung menyalurkan anggota dewan. Biarlah nama-Mu boleh dikenal di sana nantinya Bapa. Biarlah nama Tuhan akan didengung-dengungkan, karena melalui program-program yang Dia lakukan. Semuanya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang akan terjadi, dan biarlah nama-Mu akan senantiasa kami permuliakan dimanapun kami berada. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga serahkan pemerintahan kami, baik mulai dari pemerintahan yang atas sampai di RT RW. Kiranya Engkau sendiri yang campur tangan di dalam yang memberkatinya. Biarlah apa program-program apa yang dilakukan oleh anggota-anggota, pejabat-pejabat pemerintahan kami, boleh Engkau berkati, dan boleh semuanya itu hanya untuk kemakmuran negara kami, dan semuanya boleh dirasakan mulai dari orang yang apa yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Adapun dasar
Firman yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Beginilah sabda firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Persembahan diiringi dengan hitung jemaat 450. Hidup kita yang tenang, haruslah aku dan syukur dalam Kristus terdepan. Janganlah takut dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kemuliaannya. Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk segala penyertaan yang kudus yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh firman yang Engkau tabur pada pagi hari ini sungguh bermanfaat bagi kehidupan kami. Tancapkan dalam hati dan jiwa pikiran kami Tuhan, agar apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan hidup dalam kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami ambil dari begitu banyaknya berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk selalu dapat mempersembahkan hidup dan jiwa kami untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berkati, sucikan setiap pekerjaan beliau Tuhan, sehingga apapun yang beliau lakukan semuanya sesuai dalam kehendak Engkau dan boleh-boleh menjadi berkat dari kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang kudus dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali ke rumah kita masing-masing dalam aktivitas dan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan biarlah ibadah kita hari ini menjadi bekal dan kekuatan untuk senantiasa melayani dan mewujudkan diri menjadi saksi Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Marilah kita mencintai proses. Untuk itu mari kita memikul salib setiap hari. Oke, sih. Pak Joko, selamat ulang tahun. Kami PKJB siap melayani.